Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anak-anak yang Allah rahmati, hari ini kita masih diberikan kenikmatan luar biasa untuk sama-sama belajar sirah nabawiyah. Dalam pertemuan kali ini kita masih melanjutkan kisah Sahabiyah Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah wanita pertama yang masuk agama Islam. Beliau adalah istri kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ketika di pertemuan pertama kita sudah mendengarkan kisah bagaimana kita berkenalan dengan Khadijah binti Khuwailid, bagaimana kehidupan beliau sebelum pernikahan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ketika perkenalan atau perjumpaan antara Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berkenalan dengan Bunda Khadijah, kita mengetahui bahwa Bunda Khadijah ini adalah seorang wanita yang suci di tengah-tengah masyarakat yang rusak, masyarakat jahiliyah. Ternyata Bunda Khadijah selalu menjaga kehormatan dirinya. Kemudian ketika kita mendengarkan kisah bagaimana Bunda Khadijah merupakan seorang pebisnis, saudagar yang sukses, ya, pedagang yang sangat pandai, kemudian bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW yang juga merupakan seorang pedagang yang sangat amanah. Bahkan keahlian pedagangnya memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan Masya Allah, kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana strategi Rasulullah SAW, cara-cara Rasulullah dalam berdagang. Beliau sangat pandai sekali. Selain akhlaknya yang sangat mulia, bagaimana tutur bicaranya sangat disukai oleh banyak orang. Banyak sekali orang-orang yang menyukai Rasulullah Muhammad SAW dan sangat senang untuk melakukan jual beli dengan beliau. Masya Allah. Nah, hari ini anak-anak, ya, ketika kita sudah belajar tentang kemandirian Bunda Khadijah dan juga Rasulullah SAW, dan anak-anak juga sudah mulai berlatih, ya, dari anak-anak, nanti ketika sudah balik pun menjadi orang dewasa, anak-anak sudah lebih matang lagi dalam kemandirian. Jadi kita latih dari mulai sekarang, ketika kita masih anak-anak ini, ya. Baik, Khadijah binti Khuwailid ketika sudah mengetahui bagaimana luar biasa mulianya akhlak dari Muhammad SAW, di mana Bunda Khadijah ini mengetahui begitu banyak kejadian-kejadian, peristiwa, ataupun bahkan akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sepanjang perjalanan dagang dari Mekah ke Syam, dari Syam kembali ke Mekah. Dari siapa Bunda Khadijah tahu, anak-anak? Ya, barokallah. Bunda Khadijah mengetahui semua informasi itu terkait dengan Nabi Muhammad SAW dari pekerja beliau atau pembantu beliau yang bernama Maisarah. Nah, semua kejadian-kejadian yang terjadi sepanjang perjalanan, Maisarah lah yang kemudian menceritakan kepada Bunda Khadijah. Sehingga Bunda Khadijah mengetahui betul seperti apa pribadi seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan menjadi suami beliau. Ketika itu Bunda Khadijah yang sudah berpegang teguh bahwa ketika suaminya meninggal, ya, setelah suami yang kedua meninggal, beliau seorang diri mengasuh dan mendidik putra-putrinya seorang diri, tidak menikah lagi. Walaupun banyak sekali laki-laki yang ingin melamar Bunda Khadijah. Namun Bunda Khadijah tetap teguh dengan pendiriannya untuk mengasuh putra-putrinya seorang diri. Namun ketika beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang wanita,
memiliki perasaan suka di dalam hatinya kepada laki-laki, ya, itu adalah hal yang fitrah. Ya, itu adalah anugerah, itu adalah sebuah karunia. Namun Bunda Khadijah tentu saja tidak semaunya ketika seorang wanita memiliki rasa suka kepada laki-laki, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, Bunda Khadijah ini memiliki seorang teman bernama Nafisah. Nafisah ini juga termasuk kerabat dekat dari Rasulullah Muhammad SAW. Perasaan Bunda Khadijah kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa ditutup-tutupi. Nafisah sebagai sahabatnya, sebagai temannya, tentu beliau melihat kok Bunda Khadijah agak beda ya, gitu ya. Jadi kelihatan rasa sukanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini adalah seorang pemuda yang beliau memiliki kebaikan akhlak, ya, sangat disukai dan dicintai masyarakat, memiliki kemandirian, ya, keahlian dalam perdagangan. Ya, sebagai seorang pemuda, Nabi Muhammad SAW ini adalah sosok yang sangat sempurna. Nah, Bunda Khadijah bercerita kepada Nafisah, sehingga Bunda Nafisah pun kemudian beliau juga mengetahui, ya, apa yang harus dilakukan. Bunda Khadijah ketika memiliki rasa suka kepada Nabi Muhammad SAW, ya, beliau meminta bantuan dari Nafisah. Ya, Nafisah kemudian menjumpai atau mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Nafisah, beliau datang kepada Rasulullah dan memberikan nasihat layaknya seorang ibu menasihati anaknya. Nafisah ini mencoba untuk meyakinkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya menikah atau pernikahan. Karena di masa jahiliyah dulu kan pernikahan ada macam-macam ya anak-anak. Jadi pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu, ya, yang banyak bentuknya, gitu ya. Sesuatu yang banyak bentuknya. Menikah seperti yang saat ini ada di dalam syariat Islam, ya, ada melamar, kemudian akad nikah, gitu, ya, ada ijab kabulnya, ada maharnya seperti yang sekarang ini, ya, itu juga ada di masa itu. Namun ada bentuk-bentuk pernikahan yang lainnya, ya. Ya, perzinahan pun bisa jadi dianggap pernikahan pada saat itu, ya. Nah, kita tidak membahas itu pada kesempatan kali ini. Namun ketika Nabi Muhammad SAW, ya, diberikan satu nasihat dari seorang Nafisah yang merupakan kerabat dekat beliau yang menasihati layaknya seorang ibu kepada anaknya bahwa menikah itu adalah sesuatu hal yang penting di dalam Islam, ya. Menikah itu adalah sebagai sebuah solusi dan itu adalah sunnah. Ya, sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seorang laki-laki atau perempuan tertarik kepada lawan jenisnya, maka, ya, mereka harus mengontrol perasaannya, perilakunya, pandangannya, ucapannya, semuanya diatur di dalam agama kita. Ya, tidak boleh kemudian pacaran, ya, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bercampur laki-laki dengan perempuan, ya. Ketika mereka bukan mahram dan belum menikah, itu semuanya tidak boleh anak-anak. Jadi rasa suka itu adalah fitrah, boleh ada di dalam hati, namun untuk menanggapi rasa suka kepada lawan jenis itu, ya, harus mengikuti aturan-aturan. Ya, kalau di dalam Islam, ketika Allah melarang atau mengharamkan sesuatu, pasti Allah menyediakan cara atau sesuatu yang halal, yang boleh. Contohnya apa? Menikah. Menikah itu adalah sesuatu yang halal, boleh. Tapi kalau pacaran, tidak boleh. Bercampur antara laki-laki perempuan, tidak boleh. Bergaul laki-laki perempuan, boncengan, gandengan, rangkulan,
Tidak boleh. Ya, kalau belum menikah. Kalau bukan mahramnya. Contoh yang lain apa? Makanan dan minuman misal. Makanan yang diharamkan contohnya apa? Makanan yang zatnya diharamkan. Oh ya, daging babi misal. Daging babi diharamkan, tidak boleh dimakan. Ya, dilarang. Tapi Allah memberikan begitu banyak pilihan makanan yang halal. Coba dibandingkan. Yang haram dengan yang halal banyak mana? Kan yang diharamkan daging babinya saja. Daging sapi boleh. Daging kambing boleh. Ya, itu baru satu contoh. Tentu masih ada jenis-jenis makanan yang memang tidak diperbolehkan, termasuk binatang selain babi. Ya, misalnya binatang buas, binatang bertaring, binatang yang menjijikkan. Ya, bahkan Allah memberikan anugerah kepada kita, ya, makanan yang halal begitu banyaknya, termasuk itu semua ikan di lautan, makhluk-makhluk yang ada di lautan itu ya. Ikannya kan macam-macam tuh jenisnya, bentuknya, ya, ukurannya, bahkan bangkainya pun boleh dimakan. Ya, kalau bangkai selain binatang ikan itu haram. Ya, bahkan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah yang tadinya halal jadi haram, tidak boleh. Jadi ada aturannya. Tapi Allah memberikan solusi, ya. Bagaimana kita mendapatkan makanan yang halal? Kita diberitahu yang halal ini yang boleh dimakan. Caranya begini supaya menjadi halal, ya. Cara menyembelih tadi ya. Baik, minuman juga demikian. Minuman apa yang diharamkan? Yang dilarang apa anak-anak? Khamar, minuman keras, minuman yang memabukkan. Nah, maka anak-anak pasti ya setiap harinya kan enggak minum khamar ya? Enggak lah ya. Tapi minum kan? Minum. Minumnya cuma satu jenis? Enggak. Ada air putih, ada susu, teh, apalagi? Sirup. Ya, semua minuman macam-macam banyak sekali jenisnya dan itu halal. Jadi yang diharamkan jauh lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu pasti akan memberikan solusi dan memberikan sesuatu yang halal. Ya, begitu ya anak-anak ya. Jadi ini anak-anak nih karena anak-anak diantaranya ada yang sudah usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, sudah masuk usia tamyiz mendekati balik, anak-anak mungkin ada yang sudah memiliki perasaan-perasaan suka dengan lawan jenisnya. Maka ya syukuri itu sebagai anugerah. Oh berarti ya saya apa ya istilahnya ya normal fitrahnya sebagai seorang manusia memiliki rasa suka. Namun ada aturannya. Nah, diingat-ingat ini anak-anak ya, ada aturannya ya. Setidaknya anak-anak sudah tahu ya minimal satu, anak-anak tidak boleh berpacaran. Yang kedua, anak-anak juga tidak boleh berinteraksi laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram ya, berkumpul ya, tidak ada keperluan kumpul-kumpul, main bareng, nongkrong bareng gitu ya, boncengan. Ya itu dijaga betul ya. Kan masih anak-anak Ustazah. Nah, masih anak-anak tapi tetap harus dilatih ya, termasuk dengan saudara. Ya, saudara kan anak-anak nih punya kakak atau adik perempuan ataupun laki-laki yang beda dengan kita. Ya, kalau kita perempuan, kakaknya mungkin laki-laki atau adiknya laki-laki. Atau kalau kita laki-laki punya adik perempuan atau punya kakak perempuan. Itu pun diatur, ya. Jadi interaksi antara laki-laki dan perempuan diatur di dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk mendirikan sholat ketika mereka telah berumur 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Sudah diperintahkan untuk sholat. Dan pukullah bila enggan mendirikan sholat ketika berumur 10 tahun. Nah, kalau sudah 7 tahun, ini diperintahkan sholat. Kalau masih nggak mau sholat, nah kalau sudah masuk 10 tahun, harus dipukul.
Walaupun ini belum balik ya anak-anak, karena nanti kalau kemudian anak-anak usia 10 tahun kok belum mau sholat juga, nanti ketika datang usia balik, anak-anak akan kerepotan sendiri karena belum terbiasa sholat, padahal itu sudah menjadi satu kewajiban. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini Ustazah ingin menggarisbawahi hadis Rasulullah SAW yang kalimat terakhir, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, ini anak-anak ya menjadi sesuatu hal yang penting. Mungkin sepertinya hal yang remeh, tapi ini adalah hal yang penting dalam cara kita berinteraksi dengan laki-laki dan perempuan, bahkan kepada saudara kita. Bagi anak-anak yang usianya sudah 7 tahun, ya, coba sekarang yang masih tidur dengan orang tuanya atau bahkan dengan kakak atau adiknya, sekarang mulai tidurnya sendiri-sendiri. Kalau belum punya kamar sendiri, minimal kasurnya sendiri. Ya, baik itu kakaknya perempuan atau laki-laki. Ya, sesama laki-laki atau sesama perempuan, bahkan antara laki-laki dan perempuan harus tidurnya dipisah. Ya, yang sekarang tidurnya belum dipisah, yang tidurnya masih bareng dengan kakaknya atau adiknya, kalau umur sudah 7 tahun, bahkan sudah 10 tahun, harus dipisah. Meskipun itu dengan saudara perempuannya, sesama perempuan, atau saudara laki-lakinya, sesama laki-laki. Ya, termasuk ya kalau kemudian terpaksa misalnya sesekali nih, ya mungkin sedang menginap di mana tempat saudara tidak ada tempat, ya diusahakan ya supaya tidak jejer. Kalaupun jejer ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Namun ya biasanya kalau pas lagi rame-rame kumpul terus tidurnya jejer-jejer, biarpun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, selimutnya juga tidak boleh jadi satu. Selimutnya harus sendiri-sendiri. Meskipun itu mungkin hanya selembar kain atau apa ya. Kalau dulu tuh ada jarik. Jarik tahu enggak ya anak-anak ya? Itu kain yang biasa buat gendong bayi atau buat apa? Atau buat pakaian itu yang kalau menggunakan adat Jawa itu ya. Ya, itu namanya jarik. Ya. Bahasa Indonesianya apa ya anak-anak ya? Ya. Nah, itu harus dipisah anak-anak. Selimut itu harus dipisah. Tidak boleh jadi satu selimut. Meskipun itu dengan saudara sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Ya. Nah, ini cara bagaimana anak-anak berinteraksi antara laki-laki dengan perempuan. Bunda Khadijah menjaga kehormatan sehingga dikenal dengan wanita suci. Nabi Muhammad SAW juga beliau menjaga kehormatan beliau. Beliau tidak pernah bergaul dengan ya wanita-wanita yang bukan mahramnya. Sehingga anak-anak pun belajar dari kisah Bunda Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW dalam pergaulan laki-laki dengan perempuan ya ada aturan dan kita harus mulai berlatih. Ingat tadi ya, umur 7 tahun ya sudah mulai tidurnya dipisah kalau dengan saudaranya. Kemudian umur 10 tahun ya betul-betul harus sudah pisah. Jadi latihan dulu supaya nanti ketika sudah balik anak-anak sudah terbiasa. Ya, itu dengan saudara, apalagi yang bukan mahram. Ya, kalau saudara kandung kan mahram ya. Tapi kalau hanya sekedar teman, tetangga gitu ya. Bahkan kalau saudara atau kerabat misalnya sepupu. Nah, sepupu itu bukan mahram ya. Jadi kalau kita punya sepupu lawan jenis ya, laki-laki atau perempuan, maka kita pun juga harus menjaga ya, termasuk aurat kita ya. Aurat kita harus dijaga. Yang laki-laki sudah tahu ya auratnya dari mana? Pusar ke bawah sampai lutut. Yang perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan
dua telapak tangan. Ya, Masya Allah. Baik, itu satu pelajaran berharga untuk kita ya anak-anak ya. Jadi kita berlatih. Nanti kalau anak-anak sudah balik, insya Allah nanti akan lebih memperdalam lagi ya tentang fikih-fikih terkait dengan interaksi laki-laki dan perempuan. Nah, Bunda Khadijah meminta bantuan Nafisah. Ketika Nafisah sudah bertemu dengan Rasulullah SAW dan memberikan nasihat tentang pentingnya menikah, maka Rasulullah SAW ketika itu beliau menjawab bahwa Rasulullah ini pada saat itu beliau usia 25 tahun. Dengan keadaan beliau mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang yang miskin, tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada wanita sebagai istri begitu ya. Rasulullah ini hanya merendah saja. Beliau sangat rendah hati ya. Beliau ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan, sangat pandai, mandiri, akhlaknya sangat mulia, amanah, jujur, ya, tutur katanya itu juga sangat menarik. Semua orang sangat menyukai. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau merasa apa iya begitu ya ada wanita yang kemudian mau menikah dengan beliau pada saat itu. Nah, kemudian Nafisah membantah itu. Menurut Nafisah bahwa kemiskinan itu bukan halangan untuk menikah. Apalagi Nabi Muhammad SAW ini ya, beliau juga sudah pandai untuk mencari maisah, mencari harta untuk kebutuhan diri beliau sendiri dan juga keluarga. Karena beliau masih ikut bersama dengan keluarga Abu Thalib ya ketika itu. Nah, Nafisah memberikan nasihat-nasihat kepada Rasulullah SAW supaya beliau kemudian mau untuk menikah. Jadi tidak usah khawatir, ya. Bukan menikah itu ukurannya bukan miskin ataupun kaya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah dapat diyakinkan oleh Nafisah bahwa menikah itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk termasuk untuk menjaga kehormatan diri, ya. Maka pada saat itu Nafisah menyampaikan, gitu ya, jika aku katakan kepadamu ada seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat cocok denganmu, kemudian dia ini juga merupakan wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Apakah engkau mau? Nafisah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada wanita yang sangat luar biasa tadi ya, wanita ini kaya, wanita ini nasabnya baik, wanita ini punya akhlak yang bagus, menjaga kehormatannya, semua disebutkan kebaikan-kebaikan Bunda Khadijah. Rasulullah SAW kemudian bertanya, siapa wanita itu? Barulah Nafisah mengatakan bahwa itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah pun terkejut saat mendengar Bunda Khadijah. Mana mungkin beliau akan menikah dengan Bunda Khadijah. Bunda Khadijah ini adalah seorang wanita bangsawan yang kaya raya, yang budi pekertinya luar biasa baiknya. Pokoknya Bunda Khadijah ini adalah wanita yang bisa dikatakan wanita yang mendekati sempurna gitu ya. Wanita yang banyak diinginkan laki-laki. Ya. Masa mau dengan seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Nabi Muhammad lagi-lagi merendah begitu. Maka kemudian Nafisah meyakinkan bahwa Bunda Khadijah beliau bersedia untuk menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya dengan perantara Nafisah, ya, Bunda Khadijah binti Khuwailid menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bunda Khadijah yang tidak pakai pacaran, ya, tapi melalui perantara, yaitu Nafisah. Gitu ya anak-anak. Jadi Bunda Khadijah ini meskipun tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dulu sebagai karyawan atau pekerjanya yang kemudian bekerja kepada Bunda Khadijah saat membawa barang dagangan ke negeri Syam, namun tidak serta-merta kemudian Bunda Khadijah
seenaknya, semaunya begitu. Beliau tetap menjaga bagaimana caranya berinteraksi dengan laki-laki, meskipun ini adalah pekerjanya. Ya, jadi beliau melalui perantara Nafisah. Siapa anak-anak? Nafisah. Ada yang namanya Nafisah? Iya, ada yang namanya Nafisah. Masya Allah ya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW akhirnya menikah dengan Bunda Khadijah di usia Bunda Khadijah 45 tahun, ya. Dan maaf, usia Bunda Khadijah 40 tahun, sedangkan usia Nabi Muhammad 25 tahun. Ya, jadi Nabi Muhammad dengan Bunda Khadijah menikah ya dengan usia yang terpaut jauh. Namun ini bukan persoalan menikah harus umurnya sama begitu kan, tidak ya. Jadi boleh lebih muda, lebih tua. Ya, yang penting ya dalam pernikahan itu nanti masing-masing bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami ataupun sebagai istri, gitu ya. Jadi tidak ada masalah ya. Insya Allah nanti anak-anak akan belajar lebih banyak ini ya ketika nanti anak-anak sudah semakin dewasa begitu. Nanti kita akan belajar lagi tentang pernikahan Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah. Nah, kali ini cukup ini dulu ya. Kita tahu Bunda Khadijah dengan Nabi Muhammad menikah tidak pakai pacaran ya, tapi melalui perantara Nafisah ya, dan usia keduanya terpaut jauh tapi memiliki keluarga atau rumah tangga yang sangat harmonis ya. Kemudian mahar kepada Bunda Khadijah dari Rasulullah Muhammad SAW yaitu 20 ekor unta. 20 ekor unta itu kalau disetarakan dengan nilai rupiah di Indonesia berapa ya? Satu ekor unta mungkin harganya bisa sampai berapa? 20 atau 30 juta. Nah, tinggal dikalikan. Misalnya 20 juta satu ekornya, 20 kali 20. Berapa? 400 ya? 400 juta. Sedikit apa banyak, Nak? Banyak ya. Ya, uang saku kita berapa? 400 perak. Masih ada uang 400 perak. Ya, yang tergambar bahwa mahar yang diberikan Rasulullah Muhammad SAW kepada Bunda Khadijah 20 ekor unta. Dan itu jumlah yang tidak sedikit tentunya. Baik, anak-anak yang Allah rahmati, itu tadi kisah tentang pernikahan Bunda Khadijah binti Khuwailid dengan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pernikahan yang sangat indah, pernikahan yang luar biasa, yang kelak kemudian akan memberikan keturunan-keturunan anak-anak yang salih dan salihah, ya, Masya Allah. Nanti kita akan menceritakan lebih jauh tentang keluarga Bunda Khadijah binti Khuwailid dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, itu saja anak-anak yang bisa kita sampaikan dari kisah pernikahan Bunda Khadijah binti Khuwailid dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan Allah juga berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahami dan untuk mengamalkan di setiap nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.